Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zuri Ramadan dengan NIM D1C1240131 kelas R001 mata kuliah Rekayasa Proses dengan dosen pengampu Ibu Yernisa. Baik, di sini saya akan menjawab tentang soal yang diberikan Ibu yang berjumlah 11 soal. Baik, soal nomor satu, saya akan menganalisis dua reaksi yang menurut saya paling bertolak belakang, yaitu hidrogenasi dan dehidrogenasi. Kenapa kedua reaksi ini saya pilih? Karena secara struktur molekul keduanya itu saling membalikkan satu sama lain. Hidrogenasi itu proses penambahan atom hidrogen ke ikatan rangkap, jadi ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Hasilnya molekul jadi lebih jenuh dan padat. Contohnya minyak nabati cair yang diubah jadi margarin padat. Sementara dehidrogenasi itu kebalikannya. Di sini atom atom hidrogen justru dilepas dari molekul sehingga terbentuk ikatan rangkap baru dan molekul menjadi lebih tidak jenuh. Jadi intinya satu menambah hidrogen untuk menjenuhkan, satu melepas hidrogen untuk membuatnya tidak jenuh. Itulah kenapa kedua reaksi ini saya anggap paling kontras. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 2 mengenai katalis. Hampir semua reaksi di industri itu membutuhkan katalis dan fungsi utamanya adalah untuk menurunkan energi aktivasi dan dari suatu reaksi. Jadi dengan adanya katalis, reaksi bisa berjalan lebih cepat dan bisa dilakukan pada suhu serta tekanan yang lebih rendah, tanpa katalis itu sendiri ikut bereaksi atau terkonsumsi. Contoh spesifik dari topik kelompok kami, yaitu hidrogenasi katalis yang digunakan adalah nikel atau Ni. Katalis nikel ini bekerja dengan cara mengadsorpsi gas hidrogen dan molekul minyak di permukaannya, sehingga memudahkan ikatan rangkap pada minyak untuk berikatan dengan atom hidrogen dan akhirnya terbentuk minyak yang lebih jernih seperti margarin. Baik, untuk soal nomor 4, hidrogenasi pada margarin. Kenapa minyak nabati cair perlu dihidrogenasi dalam pembuatan margarin? Minyak nabati cair itu memiliki banyak ikatan rangkap, sehingga sifatnya cair pada suhu ruang dan mudah teroksidasi atau jadi tengik. Dengan proses hidrogenasi, ikatan rangkap itu diubah jadi ikatan jenuh, sehingga titik lelahnya naik dan minyak berubah jadi padat, seperti margarin, sekaligus lebih stabil dan tahan lama. Tapi ada catatan penting di sini. Kalau proses hidrogenasi ini dilakukan secara parsial atau tidak sempurna, maka akan terbentuk yang namanya lemak trans. Lemak trans ini berbahaya karena dapat meningkatkan kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik atau HDL, sehingga risiko penyakit jantung dan penyumbatan pembuluh darah jadi meningkat. Baik, untuk soal nomor 5 tentang perbedaan antara dehidrogenasi dan dehidrogenase. Dehidro Dehidrogenasi itu nama dari reaksinya, yaitu proses pelepasan atom hidrogen dari suatu molekul, sedangkan dehidrogenase itu nama enzimnya. Jadi dia adalah biokatalis yang membantu reaksi dehidrogenasi tadi berlangsung di dalam sistem makhluk hidup. Jadi gampangnya begini, kejadiannya dehidrogenasi itu pelakunya atau katalisnya. Contoh penerapan di industri pangan untuk dehidrogenasi kita bisa lihat pada enzim alkohol dehidrogenase yang berperan dalam proses fermentasi mengubah asetaldehida menjadi etanol, misalnya pada pembuatan tapai atau bir. Baik, untuk soal nomor 6 tentang
pemurnian minyak sawit mentah atau CPO. Pertanyaannya adalah apakah mekanisme bleaching earth dalam menghilangkan pigmen itu termasuk reaksi kimia atau absorpsi? Jawabannya yaitu adalah absorpsi fisik fisik bukan reaksi kimia. Bleaching earth yang biasanya berupa bentonit atau Morilonit yang sudah diaktifasi asam memiliki struktur berpori. Dengan luas permukaan yang besar, pigmen seperti karotenoid dan klorofil ini akan terjebak atau menempel di permukaan bleaching earth melalui gaya tarik fisik, kemudian terpisah dari minyak saat proses penyaringan. Jadi tidak ada perubahan struktur kimia pada minyaknya, hanya pigmen saja yang diserap dan dihilangkan. Baik, untuk soal nomor 7 tentang pembuatan biodiesel. Pertanyaannya, kenapa bahan baku dengan kadar asam lemak bebas atau FFA yang tinggi harus melalui esterifikasi dulu sebelum esterifikasi basah? Jawabannya yaitu kalau FFA tinggi ini langsung direaksikan dengan katalis basah seperti NaOH atau KOH, maka FAA akan bereaksi membentuk sabun atau biasa disebut reaksi saponifikasi. Reaksi ini merugikan karena mengonsumsi katalis menurunkan hasil biodiesel menyulitkan menyulitkan proses pemisahan produk karena terbentuk emulsi. Maka dari itu, esterifikasi dengan katalis asam dilakukan lebih dulu untuk mengubah FFA menjadi metil ester, sehingga kadar FFA turun setelah itu. Baru trigliserida yang tersisa diproses dengan transesterifikasi basah secara lebih efisien. Baik, untuk soal nomor 8 tentang penting soal dehidrasi, dan ini penting untuk diperjelas karena sering disalahpahami. Dalam reaksi kimia, dehidrasi itu artinya pelepasan molekul air dari suatu senyawa yang mengubah strukturnya. Contohnya alkohol yang diubah menjadi alkena, tapi dalam pengolahan pangan istilah dehidrasi itu sebenarnya merujuk pada proses pengeringan, yaitu menghilangkan kadar air bebas dari bahan pangan secara fisik untuk tujuan pengawetan tanpa mengubah struktur kimia dan bahan itu sendiri. Jadi kesalahpahamannya muncul karena pakai istilah yang sama padahal yang satu itu perubahan struktur molekul secara kimia dan yang satu lagi cuma perubahan kadar air secara fisik. Baik, untuk soal nomor 9 tentang isomerisasi, kenapa sirup fruktosa tinggi atau HPCS itu rasanya lebih manis dibanding glukosa biasa, padahal rumus molekulnya sama? Jawabannya adalah di proses isomerisasi enzimatik menggunakan enzim glukosa isomerase yang mengubah sebagian glukosa menjadi fruktosa. Proses ini hanya menyusun ulang atom-atom dalam molekul tanpa mengubah rumus molekulnya. Keduanya tetap C6H12O6. Tapi karena struktur cincin fruktosa berbeda dari glukosa, fruktosa ini berinteraksi lebih kuat dengan reseptor rasa manis di lidah kita. Itulah sebabnya HFCS terasa lebih manis walaupun rumus kimianya identik. Baik, soal nomor 10 tentang hidrogenasi untuk menjelaskan tiga faktor operasi yang paling kritis. Pertama, suhu. Kalau suhu terlalu tinggi, reaksi memang lebih cepat, tapi risiko pembentukan lemak trans juga meningkat. Kedua, tekanan gas hidrogen. Kalau tekanannya rendah, hidrogenasi jadi tidak sempurna atau parsial, dan ini justru memperbanyak lemak trans yang terbentuk. Ketiga, jumlah aktivitas katalis nikel. Kalau katalisnya terlalu sedikit, reaksi jadi lambat dan kurang selektif. Dan kalau katalisnya terkontaminasi, misalnya oleh sulfur, reaksi bisa berhenti total.
Jadi kalau ketiga faktor ini tidak dikendalikan dengan baik, hasilnya bisa berubah produk dengan kandungan lemak trans yang tinggi atau sebaliknya. Produk yang terlalu jenuh dan tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Baik untuk soal nomor 11 tentang menyampaikan tentang dari semua topik reaksi yang sudah dipresentasikan teman-teman, menurut saya isomerisasi enzimatik khususnya pada pembuatan HFCS adalah yang paling berpotensi untuk dikembangkan menjadi inovasi produk pangan di Indonesia. Secara ekonomis, Indonesia punya bahan baku pati yang sangat melimpah seperti singkong, jagung, dan sagu, yang bisa diolah menjadi sirup tinggi fruktosa sebagai pengganti gula impor. Ini bisa menekan biaya produksi di industri makanan dan minuman. Secara teknis, proses isomerisasi enzimatik ini juga lebih ramah lingkungan karena kondisi reaksinya lebih lunak dan hemat energi. Dibanding proses kimia konvensional, selain itu enzim glukosa isomerase yang dibutuhkan juga sudah tersedia secara komersial. Jadi teknologi ini cukup realistis untuk diadopsi oleh industri pangan di Indonesia, bahkan untuk skala menengah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.